Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran dari pengimplementasian RPP yang sudah saya buat dengan materi pembelajaran alat pembayaran dari mata pelajaran ekonomi kelas 10. Semangat untuk pendidikan ekonomi menuju unggul. Stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi pada pertemuan hari ini, sebelum dimulainya pembelajaran, mari kita membaca doa bersama yang akan dipimpin oleh salah satu teman kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum dimulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Ada yang tidak masuk hari ini? Oke. Sebelum memasuki materi hari ini, Ibu akan mengulas sedikit tentang materi dari sebelumnya. Apakah masih ada yang ingat materi minggu lalu itu apa? Ada yang masih ingat minggu lalu mempelajari tentang apa? Iya, benar. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bank sentral dan sistem pembayaran. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang alat pembayaran. Oke, sebelum dimulainya pembelajaran, mari kita nyanyikan lagu nasionalisme agar memunculkan rasa nasional kita terhadap bangsa Indonesia. Yuk kita nyanyikan lagu Maju Tak Gentar bersama-sama ya. Serta
bisa dilihat bahwa tujuan pembelajaran dalam subbab materi alat pembayaran ini kita akan menjelaskan tentang sejarah uang, pengertian uang, syarat uang, fungsi uang, sampai dengan jenis-jenis uang. Kenapa sih kita mempelajari tentang uang? Karena pada saat ini di Indonesia, kita khususnya masyarakat menggunakan alat pembayaran, menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Oke, next. Pada saat ini, alat pembayaran terbagi menjadi dua, yaitu alat pembayaran tunai dan non-tunai. Pada alat pembayaran tunai terbagi menjadi dua, yaitu uang kertas dan uang logam yang dilakukan secara langsung. Sedangkan alat pembayaran non-tunai yaitu alat pembayaran tidak langsung yang bisa dilakukan menggunakan debit card atau credit card dan m-banking. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang sejarah uang. Jadi, pada zaman dahulu, sebelum adanya uang, untuk memenuhi kebutuhan manusia melakukan pertukaran yaitu dengan cara barter. Nah, apa sih barter itu? Nah, jadi barter itu yaitu pertukaran antara barang dengan barang. Nah, karena timbulnya kekurangan yang tidak bisa untuk sulit dilakukan, jadi beralih menjadi dengan uang barang. Selanjutnya berganti lagi menjadi uang logam. Selanjutnya menjadi uang kertas yang kita gunakan pada saat ini. Dengan demikian pertukaran dengan cara barter itu yang tadi yaitu mempunyai banyak kesulitan. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, orang mengalihkan barter dengan menggunakan alat yang lebih praktis yaitu dengan uang. Next. Nah, di sini ada pengertian uang. Jadi, uang itu adalah benda yang diterima secara umum sebagai alat perantara untuk mempermudah tukar-menukar dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, di sini ada menurut pakar dari Edward Shapiro bahwa uang adalah suatu benda yang umum diterima oleh masyarakat untuk pembayaran pembelian barang, jasa, dan barang berharga lainnya serta untuk pembayaran utang. Next. Selanjutnya yaitu ada syarat uang. Nah, berdasarkan definisi tersebut di atas tadi, bahwa uang harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Nah, syarat-syarat uang berikut ini harus dipenuhi semuanya, bukan hanya satu atau dua, tetapi uang itu harus disenangi dan dapat diterima secara umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, nilainya tetap dalam jangka waktu yang lama, mudah disimpan dan mudah dipindahkan, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai uang tersebut. Selanjutnya, uang memiliki satu kualitas saja, serta jumlahnya terbatas dan tidak mudah untuk dipalsukan. Selanjutnya ada fungsi uang. Nah, pada dasarnya fungsi uang tercakup pada 3 fungsi, yaitu sebagai alat pertukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai alat penimbun kekayaan. Nah, yang pertama ada alat tukar. Alat tukar di sini untuk mempermudah manusia dalam melakukan perdagangan. Apa yang menjadi kelemahan barter dapat ditutupi oleh uang sehingga perdagangan dapat berjalan dengan cepat dan lancar. Nah, contohnya dalam alat tukar ini yaitu kita contohnya membeli sesuatu barang ke pasar atau ke kantin, kita membelinya dengan uang dan makanan yang kita ingin beli. Selanjutnya ada alat satuan hitung. Maksudnya di sini uang sebagai satuan hitung mempermudah masyarakat untuk menghitung nilai suatu barang dalam mata uang. Maksudnya itu contohnya yaitu kita melihat label-label harga yang ada di supermarket. Di situ namanya sebagai alat satuan hitung. Nah, selanjutnya ada alat penimbun kekayaan. Sebagai uang sebagai alat tukar dan satuan hitung, uang juga merupakan alat penimbun kekayaan. Banyak orang menyimpan sebagai kekayaan dalam bentuk uang yang disimpan di rumah atau di bank
dalam bentuk tabungan atau deposito, atau bisa juga ditukarkan dengan pembelian tanah, rumah, ataupun emas dan lainnya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada jenis-jenis uang. Nah, jenis uang dibedakan menurut bahan pembuatannya, nilai keberlakuannya sebagai alat pembayaran, dan lembaga pembuatannya. Yang pertama ada bahan pembuatannya. Berdasarkan bahan pembuatannya, uang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas, yaitu yang kita pakai dalam sehari-hari pada saat ini. Yang pertama ada uang logam, biasanya terbuat dari emas atau perak, karena emas dan perak memenuhi syarat-syarat uang yang efisien, yaitu harga emas dan perak yang cenderung tinggi dan stabil, mudah dikendali dan diterima oleh masyarakat, tidak mudah musnah, dan mudah dibagi-bagi menjadi unit-unit yang lebih kecil lagi. Selanjutnya ada uang kertas. Uang kertas merupakan tahap evolusi penting dalam sejarah uang. Meskipun terbuat dari kertas, uang tidak mudah untuk dipalsukan, yang kita pakai sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan kita. Selanjutnya ada jenis uang yang dari nilainya. Next. Nah, selanjutnya ada jenis uang dari nilai uang. Nilai uang menurut nilainya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu ada full bodied money dan token money. Nah, di sini uang nilai dikatakan full bodied money bila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal sama dengan nilai intrinsik. Jika uang itu terbuat dari emas, sama nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Maksudnya yaitu nilai kita membeli emas, yaitu dengan emas itu setara dengan uang itu setara dengan nilai emas, gitu maksudnya. Lalu selanjutnya ada token money. Nah, nilai uang yang dikatakan ini ketika yang tertara di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain, nilai nominal lebih besar lebih dari intrinsik uang tersebut. Misalnya, untuk membuat uang Rp1.000, pemerintah mengeluarkan biaya Rp750. Selanjutnya, ada jenis uang yang berdasarkan jenis uang sebagai alat pembayaran. Nah, menurut berlakunya sebagai alat pembayaran, uang dapat dikatakan sebagai uang kartal dan uang giral. Nah, maksud dari uang kartal ini yaitu uang yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Uang kartal dibagi menjadi dua, yaitu uang kertas dan uang logam, yaitu uang yang jenis uang yang kita bahas sebelumnya. Jadi uang kartal itu digunakan untuk jual beli sehari-hari. Kita beli ke pasar, kita pergi ke kantin, kita membelanjakan sesuatu menggunakan uang kartal. Nah, selanjutnya uang giral. Uang giral merupakan uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk menarik uang ini, orang menggunakan cek. Nah, uang giral ini juga menjadi kebutuhan kita untuk menabung, yaitu menabung di deposito. Selanjutnya, next, ada jenis uang yang dibedakan dari lembaga pembuatan, yaitu ada bank sentral dan bank umum. Sebelumnya, pembahasan kita membahas tentang bank sentral dan sistem pembayaran. Nah, selanjutnya pada jenis uang ini ada bank umum. Nah, bank umum ini mempunyai kemampuan dalam menciptakan suatu tabungan yang dapat diambil atau ditarik dengan menggunakan cek atau biliet giro. Cara ini disebut uang giral yang tidak dapat dibuat oleh lembaga keuangan manapun.
Kalau tadi alat pembayaran tunai, nah sekarang alat pembayaran non tunai. Nah, Ibu akan memberikan satu video, nanti diberikan kesimpulan ya. Kebanyakan saat berbelanja online, kamu sering menggunakan m-banking untuk membayarnya kan? Tahu nggak kalau m-banking itu salah satu contoh pembayaran non-tunai loh? Seiring dengan perkembangan zaman, uang itu bukan hanya berbentuk fisik, seperti yang sering kita miliki dan dimasukkan ke dompet. Tapi dengan kemajuan teknologi, uang juga ada yang berbentuk elektronik atau disebut pembayaran non-tunai. Nah, metode pembayaran atas barang dan jasa yang tidak memakai uang kartal atau uang kertas inilah yang dinamakan alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai atau kamu bisa menyebutnya dengan uang giral. Biasanya nih, uang giral digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi yang berjumlah besar, sehingga lebih efisien dibandingkan pembayaran dengan uang kartal. Ternyata ada berbagai jenis pembayaran alat non-tunai loh. Aku punya contohnya nih. Iya, kartu kredit. Kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan secara hutang ini juga termasuk alat pembayaran non-tunai. Ada juga kartu debit, di mana kartu ini bisa digunakan untuk mentransfer uang atau mengambil uang dari mesin ATM tanpa harus ke bank. Selain itu, aku juga punya nih, e-money. Iya, kartu elektronik ini dapat digunakan untuk alat pembayaran atas dasar nilai uang atau dana yang sudah disetorkan terlebih dahulu. E-money ini biasanya aku pakai untuk menaiki KRL dan membayar tol. Nah, kartu kredit, kartu debit, dan e-money ini alat pembayaran non-tunai berbasis kartu dan elektronik. Gak cuman itu, alat pembayaran non-tunai ada juga yang berbasis warkat. Yap, surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu bank sebagai instrumen penarikan dana nasabah yang memiliki fasilitas rekening giro atau koran itu biasa disebut dengan warkat. Kamu mungkin tahu apa saja contohnya? Iya, ada surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank atau kamu sering menyebutnya dengan cek. Cek itu sendiri memiliki 3 jenis, ada cek silang, cek atas nama, dan cek atas unjuk. Kalau ini ada bilet giro atau surat perintah dari seorang nasabah bank untuk memindah bukukan sejumlah dana dari pemilik rekening atau rekening yang bersangkutan ke rekening penerima. Terus ada juga nih nota debit atau warkat debit, di mana surat ini yang digunakan untuk menagih bank lain atau nasabah bank lain melalui clearing. Nota debit juga digunakan untuk keperluan transaksi antar kantor, baik nota debit dengan surat maupun nota debit dengan telegram. Selain nota debit, ada juga nota kredit, di mana nota ini digunakan untuk mengirimkan atau memindahkan dana bukan tunai kepada nasabah bank lain atau kepada bank lain melalui clearing. Kamu tahu ini? Yap, benar. Ini nota pemindah bukuan atau telegraphic transfer. Surat ini digunakan untuk memindahkan dana dari rekening nasabah kepada rekening nasabah lain di bank yang sama. Yang terakhir nih, ada kwitansi transfer atau wesel, di mana kwitansi itu sebagai bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank penerima transfer itu. Kwitansi ini dikeluarkan oleh bank yang menerima transfer yang harus ditandatangani oleh yang berhak menerima. Sudah paham kan sekarang apa itu alat pembayaran non-tunai dan jenis-jenisnya? Dari jenis-jenisnya tadi, mana nih yang kamu punya atau pernah kamu lakukan? Tulis di kolom komentar ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Hai, ini ayahku. Dia seorang importir. Kali ini aku akan ikut melihat kerjanya. Aku akan mengenal beberapa cara dan alat pembayaran internasional loh. Kata ayahku kalau kegiatan perdagangan internasional, baik kegiatan itu ekspor maupun impor seperti yang dilakukan ayahku ini, pasti akan disertai dengan pembayaran. Mungkin saat ini yang kamu ketahui, kalau alat pembayaran ini hanya dilakukan secara tunai atau full bodied money saja. Eits, ternyata tidak hanya itu saja loh. Ada pembayaran yang lainnya juga. Ada banyak alternatif yang bisa kamu gunakan sebagai bentuk transaksi.
Ayahku sedang mengurus pembayaran dengan cara wesel atau bill of exchange, di mana pembayaran ini menggunakan surat perintah tertulis untuk membayar sejumlah uang dengan tanggal jatuh temponya. Dalam hal ini ayahku seorang importir. Dia menerima surat tagihan dari eksportir, kemudian membuat surat janji pembayaran atau mengasep surat tagihan tersebut dan dikirimkan kembali ke eksportirnya. Apabila eksportir membutuhkan uang tunai sebelum tanggal jatuh temponya, maka eksportir bisa menjual wesel tersebut kepada pihak lain. Selain menggunakan wesel, ayahku juga menggunakan pembayarannya dengan pengiriman cek. Jadi, importir harus membuka rekening bank yang mempunyai cabang di negara eksportir. Setelah melakukan pekerjaannya, ayahku mengirimkan cek pembayaran kepada eksportirnya. Nah, cek tersebut sampai ke eksportir dan kemudian eksportir dapat mencairkannya di bank yang ditunjuk. Di negara yang lain, ayahku tidak menggunakan cek lagi, tapi LC atau Letter of Credit, di mana ayahku meminta bank untuk mengeluarkan surat tagihan yang menyatakan bahwa bank menyetujui akan membayar sejumlah uang kepada eksportir pada tanggal yang telah ditentukan. Selain cara pembayaran tersebut, ayahku juga menggunakan cara kompensasi pribadi, di mana pembayaran ini dilakukan dengan cara mengkompensasikan antara eksportir dengan importir dalam satu negara. Aku lihat ternyata alat pembayaran internasional itu tidak hanya uang tunai saja ya. Ada barang. Barang dapat juga digunakan sebagai alat bayar. Misalnya nih, hasil kekayaan alam dan sejenisnya, di mana besar atau kecilnya barang yang akan diserahkan sesuai dengan besarnya nilai uang yang harus dibayar. Selain itu, ada emas. Pembayaran dengan emas ini dilakukan dengan menentukan berapa nilai suatu barang terhadap emas, baru kemudian dibayarkan sesuai dengan harga emas dari barang tersebut. Sistem ini digunakan untuk menjaga nilai dari harga suatu barang supaya tidak rusak oleh inflasi. Kata ayahku, pembayaran dengan emas itu biasanya dilakukan untuk pembayaran barang berharga yang cukup tinggi nilainya. Nah, itu tadi beberapa cara dan alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Hai teman-teman, pernahkah kalian berbelanja dengan harga yang besar dan membayarnya dengan tunai seperti mobil, motor, atau handphone? Tentu saja kalian akan membawa uang jumlah yang banyak dan itu sangat merepotkan. Maka di era yang maju ini sudah banyak pembayaran dengan cara non-tunai. Akan tetapi tidak sedikit rakyat Indonesia yang tidak mengetahui pembayaran non-tunai, bahkan tidak peduli. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang alat pembayaran. Alat pembayaran terbagi dua, yaitu tunai dan non-tunai. Tunai terdiri dari uang kertas dan logam. Tunai yaitu transaksi pembayaran dilakukan langsung atau nyata menggunakan uang kertas atau logam. Akan tetapi, jika kamu mempunyai uang yang banyak, akan merepotkan untuk dibawa ke sana kemari. Oke, jika kamu mempunyai media untuk membawa seperti mobil, tapi bagaimana kalau kamu dirampok atau hilang? Transaksi tunai memiliki risiko besar untuk itu. Maka ada pembayaran non-tunai. Untuk memudahkan kamu bertransaksi hanya menggunakan kartu atau kertas. Yang pertama adalah credit transfer. Credit transfer adalah perintah mentransfer uang pinjaman dari bank atau kredit ke orang yang dituju. Yang kedua adalah debit transfer. Debit transfer adalah perintah mentransfer uang dari rekening atau uang milik sendiri kepada orang yang dituju. Bahkan kamu bisa menggunakan mobile banking yang ada di smartphone-mu untuk bertransaksi lebih cepat, tepat, dan di mana saja. Marilah Indonesia maju dengan melek teknologi sesuai berkembangnya zaman. Oke, jadi bagaimana teman-teman perihal video tadi itu dijadikan tugas ya. Nanti Ibu akan share lagi linknya di Google Classroom. Lalu selanjutnya
dan bilet giro yang bisa didapatkan dari bank. Lalu ada uang elektronik yang kita biasa pakai sekarang, ada OVO, Dana, GoPay, dan lainnya. Lalu ada kartu debit atau kartu ATM kita sebutnya. Lalu selanjutnya ada kartu kredit dan lain-lainnya yang ada di video pembahasan tadi. Nah, cukup sekian pembahasan pada materi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Selanjutnya, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sebelumnya ditutup, kita membaca Al-Fatihah, Alhamdulillah, dan berdoa dalam hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.